Diminta saya tinggal di Oxford, di London. Lebih enak tinggal di Eropa itu. Saya baru pulang dari Eropa. Kotanya bersih, sungainya itu penghormatan luar biasa. Subhanallah. Hebat nggak itu? Hebat nggak? Agamanya apa? Non Muslim, kafir. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Hari Senin kemarin malam saya upload sebuah video bagaimana Ustadz Munzir Situmorang curhat bahwa dia tidak bisa tidur. Pulang dari Inggris murtad, pulang dari Inggris murtad. Saya bilang, tolong S1 jangan ke luar negeri. Sampai saat tadi malam, Bu, istri saya membujuk saya, sudahlah nggak usah dipikirin, nanti sakit kepala. Karena laporan masuk terus. Betul, Bu. Sampai nggak bisa tidur. Bahkan Ibu Munzir Situmorang, istri beliau, berkata, sudahlah Pak, jangan dipikirin. Kenapa Bapak Ustadz ini tidak bisa tidur, sahabat? Menurut ceramah dia, karena dia pening gitu ya. Pening dia karena setiap hari ada laporan kepada dia minimal 2 orang muslim murtad. Dan para muslim yang murtad ini menurut Bapak Ustadz ini adalah orang-orang yang intelek. Makanya dia berkata, jangan kuliah-kuliah lagi di Inggris, jangan kuliah lagi di Eropa, karena banyak orang kuliah tinggi-tinggi ke Eropa, ke Inggris, pulang-pulang murtad, kata dia. Banyak orang sekarang ini yang intelek-intelek dari Islam murtad, menurut Munzir Situmorang. Lalu saya temukan video ini, sahabat ya. Sebenarnya ini video lama, ceramah beliau di Riau. Beliau menceritakan bagaimana ketika beliau ini berkeliling dunia. Menurut video ini, beliau ini adalah ustadz yang sangat dikenal di luar negeri. Kalau di Indonesia kurang dikenal, tetapi menurut dia seluruh airport atau bandara di luar negeri pasti mengenal Ustadz Munzir Situmorang. Jadi karena beliau ini lebih terkenal di luar negeri, di Eropa dan di Amerika, sehingga dia lebih sering berdakwah ke luar negeri. Ya sahabat, kita simak bagaimana pengalaman dan kekaguman beliau selama berkeliling-keliling di negara kafir. Saya beberapa televisi, tapi 2 tahun terakhir saya mengundurkan diri. Ternyata jadi orang terkenal itu nggak enak. Di mana saya bertemu, sedang makan, diam-diam dibayarin orang. Dan semua bandara internasional di luar negeri yang saya masuki, tidak ada yang tidak mengenal saya. Kalau di Pekanbaru saya kurang terkenal, makanya yang hadir ini sedikit. Saya mendarat di beberapa negara luar negeri, Pak, keliling beberapa kota. Tidak ada satu bandara pun yang tidak mengenal saya. Saya kaget juga, rupanya pengaruh YouTube itu. Makanya tamu-tamu saya dari Jerman, dari Swiss, dari Belanda datang ke rumah saya. Hanya ingin bertemu 2 jam, setelah itu kembali terbang ke Eropa. Subhanallah. Sedih ya di Indonesia ini. Saya udah dibilang, Pak Munzir, kasihan Bapak di Indonesia. Terus kemana saya? Diminta saya tinggal di Oxford, di London. Lebih enak tinggal di Eropa itu. Saya baru pulang dari Eropa. Kotanya bersih, sungainya itu penghormatan luar biasa. Tas kita tinggal di restoran, sudah 2 jam kita meninggalkan kota, ditelepon, I'm sorry mister, your name ini, yes, from Indonesia, yes, mohon maaf Anda berhenti, nanti dari restoran mengantar tas, uang segala macam tanpa biaya. Subhanallah. Saya pernah dulu tinggal luar negeri, saya colokin HP di apartemen saya hampir 80 lantai, yang tinggal sekian ribu orang. Kami muslim hanya berapa orang, bisa dihitung dengan jari. Dicolokin, berangkat jam 8 saya seminar. Astagfirullah, HP tinggal. Bayangan saya di Indonesia, pasti hilang nggak itu? Pulang jam 8 malam, HP masih dicolokan di lobi. Negara kafir tapi Islami. Kita negara Islam tapi sifatnya bukan akidahnya. Betul. Pernah ke Amerika? Belum ya, kasihan.
Di New York, di Washington, di sana rumah nggak ada pagar, Pak. Di sana tidak ada RT RW. Kalau kita masuk ke komplek orang Indonesia, from Indonesian Mister, my name Munzir Situmorang. Mobil saya ada 2, platnya ini dan ini, nomor HP saya ini. Sudah melapor sama tetangga. Kalau jam 12 malam ditemukan plat mobil berkeliaran depan rumah kita, kepergok sama tetangga. I'm sorry Mr. Munzir, sepertinya ada mobil berkeliaran bukan mobil Anda di depan rumah. Tolong diwaspadai. Hebat nggak itu? Masya Allah. Bulan 4 ini insya Allah saya diundang ke Florida, Amerika. Ikut nggak? Bayar sendiri. Luar biasa loh. Kalau bicara nyaman, lebih nyaman kita tinggal di sana. Di sana rumah nggak ada berkunci. Musim dingin, kemarin saya ke sana musim dingin, suhu -6. Itu -6 sampai -20. Orang barat, orang bule Amerika biasanya ke luar negeri, ke Bali. Saya tanya, Indonesia? No. Yang tahu cuma 2 kota dia, 2. Apa itu? Pertama Bali, kedua Lake Toba, paling ketiga Jogja. Pangean? No. Apalagi Tembilahan, betul? Yang tahu mereka maksimal 3 kota, Bali, Jogja, Lake Toba. Betul, silakan ke Amerika, ke Eropa. Yang kenal cuma 3. Oh ya maaf, sampai jam berapa ini? 10 menit lagi ya. Kita sambung aja. Tahun 2021. Kita teruskan. Ya. Jadi jalan-jalan di sana mereka tidak ada terkunci rumah. Kalau antum pulang ke Pangian, Taluk Kuantan, Kerengat, rumah nggak dikunci, pulang Lebaran, masuk nggak orang? Jangankan terkunci aja dibongkar, apalagi nggak dikunci. Masuk musim dingin Pak, suhu sangat dingin. Ya saya ceritakan dulu betapa buruknya kondisi kita hari ini. Ada orang Indonesia lewat di sana, anybody home, nggak ada orang, karena kedinginan suhu bisa 10, 15, -15, dia buka pintu, terbuka, dia masuk, karena kedinginan dipakai pemanas di rumah. Orangnya nggak ada, karena ada yang ke Bali, ada yang ke Thailand, ada yang ke Korea. Tiba-tiba habis musim dingin, 2 hari kemudian dia pulang, masuk ke rumah, kaget orang Indonesia, ketakutan. Dia bilang, don't worry, no problem. Orang Indonesia nanya, Mister, I'm sorry, kenapa Anda meninggalkan rumah kondisi tidak terkunci? Apa kata orang-orang bule itu? Kebiasaan kami musim dingin ke luar negeri, kenapa kami tidak kunci rumah? Sebab kalau ada orang luar yang mau di perjalanan kedinginan, bisa memakai pemanas di rumah kami. Kalau sampai kami kunci, kan kasihan mereka mati kedinginan. Subhanallah. Hebat nggak itu? Hebat nggak? Agamanya apa? Non-muslim, kafir. Apa agamanya? Non-mus, garis miring, jangan kenceng. Ya sahabat yang terkasih, kita sudah mendengar ya bagaimana curhat Bapak Ustadz ini, bagaimana enaknya di negara kafir. Ya begitulah Pak Ustadz. Pak Ustadz ini terang-terangan ya menceritakan rasa kagumnya bahwa di negara kafir tersebut dia aman, dia terlindungi, dia tidak dipersekusi sahabat. Ya. Kita dengar ceritanya ya, pengajian di negara kafir, tidak ada dia digeruduk sahabat. Tidak ada digeruduk dia. Tidak ada dibubarkan pengajian dia sahabat. Tidak ada dia dilarang-larang atau mana izinnya ini, mana izin ibadah, mana izin sholat. Tidak ada di Eropa, di Amerika toh bebas dia kan di sana saudaraku. Tinggal di apartemen kata dia kan. Ya, enak gitu, enak. Memang begitu Pak Ustadz di negara non muslim Pak Ustadz, karena orang non muslim rata-rata menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi hidup damai, menjunjung tinggi keberagaman. Pak Ustadz di sana kan tidak ada tuh dipenjarakan atau apa gitu ya, tidak ada Pak Ustadz. Enak ya Pak Ustadz ya. Ya Pak Ustadz bahas-bahas Alkitab kan sering kan, bahas-bahas Alkitab di Amerika, di Eropa sana, nggak ditangkap kan, nggak dibilang penistaan kan Pak Ustadz. Apakah Pak Ustadz langsung dibilang
pastor atau romo di sana atau pendeta di sana, penistaan, tangkap. Tidak kan? Saya tahu Bapak Ustadz lebih sering membahas Alkitab dibanding Al-Quran, lebih sering membahas Kristen dibanding agama Islam. Karena banyak video-video Pak Ustadz saya lihat di YouTube itu ya, selalu menjelek-jelekkan Kristen. Dan saya yakin di sana juga begitu juga, karena dalam video ini kalau kita tonton fullnya, dia juga habis dia hina-hina Kristen sahabat dalam video itu. Tetapi ketika dia di negara kafir, nggak ada dia, langsung didatangi FBI gitu ya, didatangi polisi Eropa, polisi Amerika, nggak ada kan Pak Ustadz? Atau pemuda-pemuda Kristen langsung menggeruduk Pak Ustadz, bubarkan, demo gitu ya, nggak ada Pak Ustadz. Enak, memang enak Pak Ustadz. Di provinsi-provinsi Kristen pun di Indonesia ini ya begitu. Contoh, kalau kita kayak saya nih, saya pernah melihat ya, rumah makan kita saja, rumah makan babi panggang, rumah makan saksang itu pernah dilarang, bahkan ditutup itu di Sumatera Barat ya, daerah Padang sana. Tetapi saudara harus tahu, di tanah Batak tidak pernah dilarang rumah makan Padang, sate Padang, soto Padang. Tidak ada. Orang Padang di sana aman sahabat. Walaupun orang Batak di sana kalau mau bikin usaha kuliner khusus orang pakai nama-nama Batak gitu ya, ya sering terjadi masalah, diharam-haramkan makanan kita. Ya sebenarnya rasis sih. Ya kalau saudara tidak mau makan kesukuan kami ya silahkan, tapi tidak perlu saudara haram-haramkan, kan gitu sebenarnya. Apa hak Anda mengharamkan makanan kesukuan kami? Tapi alasan mereka haram, tidak boleh ada di sini. Sejak kapan makan kesukuan kami jadi haram? Tetapi walaupun segitu enaknya mereka mempatwakan makanan sebuah suku Batak diharamkan sama mereka, kami tidak mau balas, kami tidak marah. Oke, sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.